expired? Sudah basi. Kada luar sa. Kada luar sa. Kada luar sa. Begitu Nabi datang, Rasul diutus, maka kata Rasulullah, kalau Nabi Musa masih hidup, dia wajib ikut saya. Jadi kalau sekarang ini, kalau misalnya kamu ditanya mana yang betul, agama Islam atau agama Kristen? Islam tegak lurus. Allah. Ini agama. Ya, yakin. Maka begitu Abdul Muttalib pergi, semua orang Quraisy itu di atas gunung. Apa yang berlaku dengan Ka'bah ini? Kira-kira. Sambil mereka lihat, mulailah tentara bergada ini digerakkan. Tarik. Begitu ditarik aja, turun. Barokah. Apa dia? Barokah. Dia langsung duduk. Begitu dihadapkan ke Allah, ketakutan dia mulai. Dia mulai. Ditarik lagi dia. Ada lagi ke Ka'bah, dan turun lagi. Ada lagi ke sana, dia mulai. Coba lagi ke Ka'bah, dia turun lagi. Mereka pusing. Ini kenapa dengan gajah ini? Dia balik pulang, mulai mau pulang. Ketakutan. Dalam keadaan itu bengkok. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Satu ekor burung bawa 3 batu. Batunya bukan batu 1 kilo, sebiji. Cukup untuk kaki mingkor. Apa dia? Mingkor. Apa dia? Mingkor. Apa dia? Mingkor. Jadi kalau ada yang bahasa buruk, ngomong bicara buruk, ya ahi, mingkoruka. Ya, kalau bahasa buruk. Ya ukti, mingkoruki. Mingkor. Apa dia? Mingkor satu di sini, satu di kaki, satu di kaki. Semua batu ini sudah ada namanya. This is for James, this is for Michael, this is for Brandon, this is for David, this is for Sulaiman. No. Sudah ada namanya. Dan tidak mungkin salah batu ini. Maka kalau Allah kirimkan tentaranya untuk menghancurkan satu bangsa, tidak mungkin salah. Cuman dulu kan tidak ada firman Tuhannya, tidak ada firman Allah. Orang tidak tahu ini azas tak apa, tidak tahu. Sama dengan kaum yang wazdur afa'ad, kaum 'ad. Mereka datang, amin, masya Allah mau hujan. Ya Allah, sampai sudah lama tidak turun, ya Allah hujan. Ternyata ada rihun fiha adabun alim. Angin itu membawa azab. Sudah meniru kulla syai. Dia akan menghancurkan semua hancur. Orang tidak tahu kalau itu perintah Allah. Nanti ada wahyunya ternyata ini perintah Allah. Demikianlah juga yang berlaku di alam ini. Kadang-kadang hancur satu kampung, ada satu rumah tidak hancur. Kenapa tidak hancur? Karena di situ selalu a'udzu billahi. Kenapa semua rumah hancur? Kok satu rumah ini kenapa? Selalu mengaji. Ada nenek-nenek umur 79,5 tahun. Dia selalu mengaji. Mengaji. Berlaku tsunami, semua rumah goyang jalan. Dia duduk dengan tenang. Ibaratnya kapal berlayar. Sampai di tujuan, sandar dengan tenang, sambil lagi mengaji. Banyak kejadiannya hanya Allah yang tahu. Dia mau serang tidak jadi, datang langsung dia serang satu-satu, meleleh badan orang-orang, langsung mati. Kecuali Abraham. Dan Abraham ini pelan-pelan, jangan langsung mati. Kalau langsung mati ceritanya tidak enak. Pelan-pelan. Macam film kan, kalau hero ini biasanya lama dia mati. Kan potong telinga dia dulu, potong
hidung dia dulu, potong kaki sebelah, potong sampai tidak ada lagi yang bisa dipotong kecuali lehernya, baru potong lehernya. Itu leher. Jadi Abraha ini dia dikenal gara-gara itu tasaqatat aramila, yakni apa ini? Apa namanya? Bukan jempol Pak, yang ini apa ini? Bukan tulangnya ini sambungan apa nih? Sendi. Kalian belajar di mana? Coba ajar kalian. Susah sekali. Sendinya tasaqatat awamilu, sampai jatuh satu. Terakhir sampai di Sana'a, ibu kota Yaman. Baru dia mati. Heboh, seluruh dunia heboh. Yang punya TikTok dia langsung kirim. Facebook update. Apa lagi? Messenger. Apa lagi? Capcay. Snack video. Langsung berita dari lupa. Apa lagi? YouTube. Langsung masuk. Heboh seluruh dunia, heboh. Di Parsi jadi cerita, di Rom jadi cerita. Heboh semua, heboh. Kemudian hebohnya ini, maka kata Allah, li'ila ila fi rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait. Demi kafilah dagang orang-orang Quraisy. Orang Quraisy kalau musim syita, musim dingin mereka ke mana? Ke Yaman. Karena Yaman panas. Mereka ke Yaman. Beli barang di Yaman, bawa pulang ke Mekah, dijual di Mekah. Kalau musim panas mereka ke mana? Ke Syam. Kenapa Syam? Karena daerah dingin. Jadi kalau musim panas pun di sana dingin. Kalau dingin di Mekah, musim dingin, di Yaman tidak terlalu panas. Kalau mereka pergi di Yaman musim panas, mereka mau belajar terlalu panas, kepanasan. Jadi rihlatash shita'i was-sayf. Kenapa sabda Allah? Falyabudu rabb hadzal bait. Hendaklah mereka beribadah menyembah Tuhan ini. Kenapa? Karena setelah peristiwa ini, kalau berjalan kafilah Quraisy biasanya kan ada penyamun. Apa? Penyamun itu apa? Penyamun. Bajak, kalau di laut bajak laut, kalau di darat penyamun Pak. Begal itu Pak. Penyamun itu biasanya satu grup. Ini nanti yang berlaku pada cerita di zaman Rasulullah ketika perjanjian kalau orang masuk Islam harus pulang, yang kemudian nanti membuat satu kubu sendiri. Jadi penyamun ini mereka di mana kafilah dagang lewat itu mereka jaga. Mereka serang, mereka sikat, yang melawan mereka bunuh, harta diambil. Ketika orang Quraisy lewat, mau diserang, serang. Mana kaum? Kalian dari mana? Nah, Quraisy tinggal di sekitar Ka'bah. Penyamun yang katanya semangat. Silakan. Tidak berani. Kenapa tidak berani? Karena mereka sudah dengar peristiwa tentara bergajah, tentara Abraham. Nanti kita juga dikuliti. Kita juga mati hangus. Kalau hangusnya kambing, enak dimakan. Kalau hangusnya James, mengapa? Maka peristiwa ini menjadi catatan sejarah. Inilah yang telah dipanggil dalam sirah dengan nama yang disebutkan irhasat an-nubuwah. Apa dia? Irhasat an-nubuwah. Lalu muqaddimah kenabian. Muqaddimah. Ada juga cerita ini saya bahwa di Arab ini kan dulu model-model nikahnya itu aneh-aneh.
Ada orang, ada lewat cewek lewat, hubungan cewek lewat, kita ambil kain bungkus sedikit bagus-bagus kain, kita lempar, pak. Dia kena siapa? Istri saya. Aneh-aneh itu. Ya. Maka ada seorang laki-laki sangat tertarik dengan Aminah. Siapa Aminah? Ibu Rasul. Suka dia. Dia suka. Konon ceritanya ada kan? Konon ceritanya bahwa ketika ini perjalanan ini Aminah dibawa oleh bapaknya, yang bapaknya mau kawinkan dengan siapa? Abdul. Mau dikawinkan dengan Abdul. Termasuk Aminah ini adalah wanita yang cantik di Makkah. Mau dinikahkan. Di dalam perjalanannya itu dilihat oleh laki-laki, tertarik dia dengan Aminah ini. Ingin sekali dia mau menikahinya. Tapi dibawa oleh bapaknya, ketemulah dengan Abdullah, rupanya dia sudah menikah. Ketemu lagi di hari yang lain, dia sudah tidak ada. Tidak ada lagi cerita-cerita. Kononnya, katanya waktu saya melihat kamu itu ada nur, ada cahaya, seakan-akan ada cahaya. Sekarang itu sudah tidak ada. Konon cerita, tapi ini betul atau tidak betul, Allah a'lam. Ya, ini Nabi kita. Jadi Nabi kita ini semenjak dia dilahirkan, kata Aminah, saya tidak merasakan seperti apa yang dirasakan oleh orang atau ibu-ibu yang mengandung. Ibu-ibu mau melahirkan, sakit apa semua, Masya Allah. Sakitnya orang yang melahirkan itu luar biasa. Ya, betul tak? Habis ya Allah, aku tidak tahu. Beta saya tahu, Ustaz. Beta saya tahu. Melahirkan itu sangat sakit. Makanya ketika Rasul berwasiat kepada anak-anak untuk berbuat baik kepada orang tua, ibu berapa? Ibu berapa? 3. Bapak berapa? Ibu berapa? Bapak berapa? 1. Ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bibirrihima? Ya Rasulullah, siapa orang pertama yang saya harus baik-baik dengan dia? Baik-baik dengan dia. Dia cerita istrimu? Tidak ada. Anak-anakmu? Tidak ada. Mana ummuka? Mak kamu. Semuanya Rasulullah. Ummuka. Semuanya Rasulullah. Ummaka, ummuka. Semuanya Rasulullah. Abuka. Mak. Sekarang ini banyak anak kapal tuli. Nah, tolong ambilkan dulu. Betul lagi. Mana? Betul lagi. Nah, giliran mau beli HP, kalau mama yang lambat dia belikan HP, dia guling-guling di pasir sampai 7 putaran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 7 berapa? Malah HP tidak dibelikan juga. Guling-guling. Oh bukan. Ketika dia lahir, kata Aminah, saya tidak merasakan seperti yang dirasakan oleh ibu-ibu yang lahir. Bahwa ketika dia lahir, bersamaan dengan lahirnya, keluar cahaya atau atil masyriq wal maghrib. Cahaya itu dilihat oleh orang banyak. Maka di antara ceritanya bahwa hari kelahiran Nabi itu, ketika iblis biasanya nyuri-nyuri lihat dengar-dengar apa informasi dari langit, apa
rupanya orang yang paling mulia sudah dilahirkan. Masya Allah. Tapi lahirnya sebagai anak yatim. Tapi anak yatim itu juga memang berita Tauratnya begitu, berita di Injilnya begitu. Maka ketika pendeta Bahira yang dia ini berkampung untuk perjalanan orang ke Syam, pendeta ini tidak pernah menjamu kafilah, tidak pernah. Tiba-tiba dia melihat kafilah bergerak, itu ada awan yang ikut. Diikuti oleh awan. Di mana dia bergerak, diikuti oleh awan. Ternyata awan ini diarahkan oleh Allah. Hei awan, kamu bergerak, jangan sampai ke kekasihku, jangan sampai dia kena matahari. Kau tutup dia. Tutup dia. Jadi awan itu bergerak. Di mana Rasul bergerak, jangan juga awan. Rasul berhenti, awan juga berhenti. Dari jauh, Bukhari kata, mesti ada nabi di dalam, mesti ada nabi. Dari mana informasi itu? Dan kita tahu lah, mesti ada nabi di dalam ini, mesti ada nabi. Maka kafilah ini dia panggil, sini mari ke rumah, mari ke rumah saya, mari ke rumah. Sampai di rumah, masuklah semua orang, masuk. Rasulullah anak kecil di luar, dia tidak masuk. Dia perhatikan mana yang ikut ini, kok nggak ada? Dia tanya, ada nggak yang belum masuk? Nggak ada, sudah masuk semua. Anak kecil nggak ya nggak? Tadi hitung tuh, masih kecil, anak kecil di luar, yang masuk. Oh, tidak ada. Tidak ada. Betul tidak ada lagi. Oh, tidak kelihatan. Itulah pohon yang dia bengkok. Masya Allah, Allah jaga. Tidak kelihatan. Sampai kemudian ulang-ulang bertanya. Tinggal anak kecil. Kasih masuk. Pas kasih masuk. Oh, ini. Tapi dia tidak beritahu mereka. Maka dia bertanya, mana Abu? Bapak ini siapa? Abu Talib. Anak Abu. Saya bapaknya. Heran. Kok bapaknya masih hidup? Seharusnya dia lahir, bapaknya tidak ada. Dia heran dia. Kok bapaknya masih hidup? Seharusnya bapaknya sudah meninggal. Betul, saya bukan bapaknya, saya pamannya. Betul. Maka disitulah kenapa Bukhari, ini anak kasih pulang. Jangan lanjut, kasih pulang. Saya takut orang-orang Yahudi nanti lihat dia di sana, nanti mereka lihat tanda-tanda, mereka bunuh. Bawa pulang. Apa poinnya di situ? Bahwa dia lahir dalam keadaan anak yatim. Ya Allah, anak yatim ini nasibnya di mana-mana. Tidak ada yang begini, kan? Datang orang kafilah, datang orang yang dari Bani Sa'diyah yang selalu ambil anak kecil dan lewat. Assalamualaikum, ada bayi? Ada. Bapaknya mana? Sudah meninggal. Wih, minta maaf ya, saya pergi ke rumah sana. Pergi, ada bayi? Dapat, bawa bayi, bawa pulang. Putar semua yang lewat. Bapaknya sudah meninggal, tidak jadi lahir. Bapaknya sudah minta maaf. Bapaknya sudah meninggal. Bapaknya sudah meninggal, tidak. Lewat. Sebelum itu waktu mau dikasih nama. Masya Allah. Ini menarik cerita sirah. Nanti kita baca sirah, kita belajar sirah. Mudah-mudahan panjang umur, lama bermati. Lewat nanti kan Halimatus Sa'diyah. Sampai kan nanti ketika Halimatus Sa'diyah itu dia mengambilnya itu karena memang siapa yang menyuruh Halimatus Sa'diyah, Halimah pulang, aku ambil anak kecil, kau akan beruntung. Pulang. Halimah pulang. Dalam otaknya, tidak enak kita pulang tidak bawa bayi ini. Kita pergi saja ambil anak kecil
Berdebatlah orang tua, kan? Debat orang tua. Ambil salah, ambil ke, ambil, tidak, ambil 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 tidak. Kita ambil ini, ambil. Diambil, masya Allah. Diambil. Begitu ambil, kasih dulu saja, pak, kasih dulu saja, pakai unta, langsung unta itu kayak berubah. Langsung anaknya Halimah itu sepanjang perjalanan dari kampung sampai ke Mekah menangis tidak henti. Kenapa? Kelaparan. Kenapa kelaparan? Maknya kabur. Tinggal ada maknya di situ. Karena susu maknya kurang. Kenapa susunya kurang? Makanan kurang. Dulu saja, pak, onta lagi. Apa nganter? Dia langsung murid, langsung bengkak. Menyusulah Abdullah, menyusulah Muhammad. Kan Halim, unta kita. Ada apa ini? Maka langsung mereka, kita sedang mengambil anak yang barokah. Masya Allah. Nanti kita sambung salat. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti sudah.